Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaida, NIM 1902040015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 tentang statistik Maxwell-Boltzmann, di mana pada bab ini berisi tentang statistik Maxwell-Boltzmann untuk assembly yang mengandung sistem partikel klasik. Contohnya, partikel klasik adalah atom atau molekul-molekul gas. Dan yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi penyusunan sistem klasik. Nah, di sini energi yang dimiliki sistem-sistem dalam assembly dianggap terdiri atas tingkat-tingkat energi, di mana tingkat-tingkat energi tersebut berada dalam rentangan dari 0 sampai tak terhingga. Seperti pada gambar di bawah ini, yaitu gambar tentang ilustrasi tingkat-tingkat energi yang dimiliki assembly. Nah, untuk sistem klasik seperti atom, gas, perbedaan energi dua tingkat berdekatan mendekati 0 atau epsilon I tambah 1 min epsilon I sampai 0. Nah, perbedaan energi yang mendekati 0 memiliki makna bahwa tingkat energi sistem klasik ini bersifat kontinu. Agar mengetahui sifat fisis dari assembly dapat kita tentukan dengan kita harus ketahui bagaimana penyusunan sistem pada tingkat-tingkat energi yang ada serta probabilitas kemunculan masing-masing cara penyusunannya. Nah, untuk cara menghitung berbagai kemungkinan penyusunan sistem serta probabilitas kemunculannya menjadi mudah bila tingkat-tingkat energi yang dimiliki assembly dibagi atas beberapa kelompok seperti pada gambar di bawah ini, yaitu gambar tentang tiap kelompok memiliki jangkauan energi yang cukup kecil. Ini adalah contoh gambarnya, gambar tentang kelompok-kelompok energi dalam assembly. Nah, satu kelompok energi mengandung sejumlah keadaan energi. Jadi, jumlah keadaan energi pada kelompok yang berbeda bisa sama dan bisa juga berbeda. Misalkan, jumlah keadaan energi pada tiap-tiap kelompok. Yang pertama, jumlah keadaan pada kelompok pertama, yaitu G1. Jumlah keadaan pada kelompok kedua, G2. Dan seterusnya sampai ke jumlah keadaan pada kelompok ke-N, Gn. Energi keadaan yang berbeda dalam satu kelompok umumnya berbeda, tetapi karena perbedaan energi keadaan yang berbeda dalam satu kelompok sangat kecil atau mendekati 0, maka dapat kita asumsikan bahwa energi dalam satu kelompok itu diwakili oleh satu nilai energi saja. Energi tersebut dianggap sebagai energi rata-rata keadaan dalam kelompok yang bersangkutan. Jadi, energi rata-rata kelompok pertama yaitu E1, energi rata-rata kelompok kedua yaitu E2, seterusnya sampai ke energi rata-rata kelompok ke-M yaitu EM, di mana E itu adalah energi rata-rata. Nah, misalkan pada konfigurasi tertentu tiap kelompok energi telah ditempati oleh sejumlah sistem sebagai berikut, yang mana jumlah sistem itu pada kelompok energi pertama itu N1, jumlah sistem pada kelompok energi kedua itu N2, dan seterusnya sampai ke jumlah sistem pada kelompok energi ke M yaitu NM. Nah, jumlah total sistem dalam assembly itu disebut dengan N, karena N sistem tersebut terdistribusi pada semua kelompok energi, maka dapat diperoleh N sama dengan sigma NS dari S sama dengan 1 ke M. Jadi, dan energi total assembly dapat diperoleh U sama dengan sigma NS ES dari S sama dengan 1 ke M. Nah, untuk kita tentukan nilai dari besaran-besaran yang dimiliki assembly, kita harus tentukan berapa probabilitas munculnya masing-masing konfigurasi dalam assembly. Jadi, tiap penyusunan sistem dalam assembly mempunyai peluang kemunculan yang persis sama. Dengan demikian, probabilitas kemunculan sebuah konfigurasi sebanding dengan jumlah penyusunan sistem yang dapat dilakukan untuk membangun konfigurasi tersebut. Nah, dengan demikian, untuk mencari probabilitas kemunculan konfigurasi dengan kondisi ada N1 sistem pada kelompok energi 1, ada N2 sistem pada kelompok energi 2, dan seterusnya sampai ke ada NM sistem pada kelompok energi M. Nah, hanya ekivalen dengan mencari beberapa cara penyusunannya. Penyusunan pertama pada N1 sistem pada G1 keadaan, energi di kelompok 1 energi, dan seterusnya sampai ke NM sistem pada GM keadaan, energi di kelompok NM. Nah, selanjutnya kita harus menentukan jumlah cara penyusunan sistem-sistem yang tersebar pada tingkat-tingkat energi yang telah saya jelaskan tadi. Nah,
dengan menganggap semua keadaan energi itu kosong atau tidak ditempati sistem, dan di luar ada sejumlah n sistem yang akan diisi pada keadaan-keadaan tertentu. Nah, pada penjelasan ini ada 2 tahap proses yang terjadi, yaitu pada proses pertama adalah membawa n buah sistem dari luar ke dalam assembly, dan proses kedua adalah menyusun sistem pada kelompok-kelompok energi yang ada di assembly. Nah, pada proses pertama itu kita mengetahui bagaimana membawa n buah sistem ke dalam assembly. Maka untuk menentukan jumlah caranya itu kita perlu kita perhatikan ada beberapa tahap. Pada tahap pertama, ambil satu sistem dari daftar n buah sistem yang berada di luar assembly. Setelah itu kita bebas memilih satu sistem ini dari n buah sistem yang ada. Jadi jumlah cara pemilihan sistem pertama kali dibawa masuk ke dalam assembly adalah n cara. Nah, pada tahap kedua, setelah sistem pertama dimasukkan ke dalam assembly, maka tersisa n1 sistem dalam daftar di luar. Ketika membawa masuk sistem kedua ke dalam assembly, kita dapat memilih salah satu dari n1 buah sistem dalam daftar. Jumlah cara pemilihan sistem ini adalah n1 cara. Nah, begitu juga pada tahap ketiga. Nah, pada tahap keempat, akhirnya ketika sistem ke n akan dimasukkan ke dalam assembly, hanya ada satu sistem yang tersisa di luar. Tidak ada pilihan-pilihan yang mungkin, sehingga jumlah cara memasukkan sistem ke n ke dalam assembly adalah hanya satu cara. Pada tahap terakhir, jumlah total cara membawa masuk n buah sistem ke dalam assembly adalah n dikali n kurang 1 kali n kurang 2 dikali seterusnya sampai ke 2 kali 1 sama dengan n faktorial. Nah, ini adalah gambar bagaimana cara membawa n sistem di luar masuk ke dalam assembly. Nah, pada proses kedua, penyusunan sistem di dalam kelompok-kelompok energi. Nah, pada proses ini dia juga mempunyai beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu tinjau kelompok 1 yang mengandung G1 keadaan dan ditempati oleh N1 sistem. Sebagai di bawah ini merupakan gambar dari menentukan cara menyusun N1 sistem pada G1 keadaan. Nah, pada partikel kedua keadaan kita dapat mendapatkan partikel ini entah di keadaan pertama, keadaan kedua, keadaan ketiga, dan seterusnya sampai keadaan ke G1. Jadi jumlah cara mendapatkan partikel pertama pada kelompok 1 yang memiliki G1 keadaan adalah G1 cara. Setelah partikel 1 ditempatkan, kita ambil partikel yang kedua ini, dan partikel ini pun dapat ditempatkan pada keadaan ke pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga keadaan ke G1. Dengan demikian jumlah cara menempatkan partikel kedua juga sama. Begitu juga pada partikel ketiga, partikel keempat, dan seterusnya hingga partikel ke N1. Akhirnya jumlah cara menempatkan N1 partikel pada G1 buah keadaan adalah G1 dikali G1 dikali G1 seterusnya sampai ke N1 buah partikel sama dengan G1 pangkat N1. Nah, setelah ini maka didapatkan jumlah cara mendistribusi secara bersama-sama N1 sistem pada kelompok dengan G1 keadaan, N2 sistem pada kelompok G2 keadaan, dan seterusnya sampai ke NS sistem pada GS keadaan adalah G1 pangkat N1 per faktorial per N faktorial N1 faktorial sampai ke GM per N pangkat NM per NM faktorial sama dengan Pi GS pangkat NS per NS faktorial dari S sama dengan 1 sampai ke M. Dengan demikian, jumlah total cara menempatkan M buah sistem ke dalam konfigurasi ini yang mengandung N1 sistem pada kelompok dengan G1 keadaan sampai seterusnya pada NS sistem pada kelompok dengan GS keadaan adalah W sama dengan N faktorial Pi GS pangkat NS per NS faktorial dari S sama dengan 1 ke M. Nah, perlu kita tinjau bahwa assembly yang terisolasi dari lingkungan tidak ada pertukaran partikel maupun energi antara assembly dan lingkungan. Dengan demikian, jumlah sistem N
dan energi total U yang dimiliki assembly itu adalah konstan. Nah, akibatnya adalah delta N sama dengan sigma delta NS dari S sama dengan 1 sampai ke M sama dengan 0. Begitu juga delta U sama dengan sigma ES delta NS dari S sama dengan 1 sampai ke M sama dengan 0. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Nah, di sini kita perlu mencari konfigurasi yang memiliki probabilitas kemunculan paling besar. Nah, bahwa konfigurasi yang dibentuk oleh sistem-sistem dalam assembly yang menghasilkan besaran makroskopik, yang dimana besaran makroskopik ini adalah konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Nah, cara yang dilakukan adalah mencari kumpulan N1 sedemikian sehingga W maksimum. Tetapi karena W merupakan perkalian sejumlah faktor, maka akan lebih mudah jika kita memaksimalkan ln W. Karena jika ln W maksimum, maka W pun ikut maksimum. Jadi dapat diperoleh ln W sama dengan ln N faktorial plus ln P M P GS pangkat NS per NS faktorial dari S sama dengan 1 per pangkat M. Nah, ini adalah merupakan rumus yang dapat kita peroleh. Nah, karena baik N maupun NS merupakan bilangan yang sangat besar, maka untuk mempermudah perhitungan kita dapat menggunakan pendekatan Stirling, sebagaimana yang kita dapatkan ln N faktorial mendekati N ln N kurang N, ln NS mendekati NS ln NS kurang NS, sehingga kita dapatkan bentuk pendekatannya yaitu ln W mendekati N ln N kurang N tambah sigma NS ln GS kurang NS ln NS tambah NS dari S sama dengan 1 ke M. Dengan demikian dapat diferensial dari ln W menjadi rumus yang di bawah ini. Nah, dari rumus ini, karena kita harus menerapkan syarat-syarat batas kekekalan energi dan jumlah partikel, maka solusi untuk N, S dicari dengan menerapkan pengali Lagrange. Maka didapatkan delta ln W tambah alpha delta N tambah beta delta U sama dengan 0. Maka dapat kita substitusikan persamaan berikut ke dalam persamaan yang di atas tadi. Maka dapat diperoleh sigma ln GS per NS delta dikali delta NS dari S sama dengan 1 ke M tambah alpha sigma delta NS dari S sama dengan 1 sampai ke M tambah beta sigma ES kali delta NS dari S sama dengan 1 sampai ke M sama dengan 0. Maka dapat kita sederhanakan menjadi sigma ln GS per NS dari S sama dengan 1 sampai ke M tambah alpha tambah beta ES kali delta NS sampai sama dengan 0. Karena kondisi ini berlaku untuk NS, maka berapapun maka harus terpenuhi seperti rumus di bawah ini yang menghasilkan ungkapan untuk NS sebagai NS sama dengan GS eksponen alpha tambah beta ES. Nah, jadi konfigurasi yang memiliki peluang kemunculan paling besar adalah yang memiliki jumlah sistem pada tiap kelompok energi yang memenuhi persamaan yang di atas tadi. Nah, ini merupakan gambar ilustrasi yang menggambarkan jumlah-jumlah partikel yang menempati berbagai kelompok energi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan harga rata-rata. Nah, banyak sekali konfigurasi yang diperolehkan ketika menempatkan N sistem ke dalam M kelompok energi. Contoh konfigurasinya itu adalah semua sistem menempati kelompok energi pertama, sedangkan semua kelompok itu energi lainnya kosong, atau semua kelompok ditempati oleh sistem dalam jumlah yang sama banyak. Nah, dan sebagainya. Nah, tiap konfigurasi memiliki peluang kemunculan yang berbeda-beda. Peluang kemunculan terbesar terjadi pada konfigurasi yang mengandung sistem pada tiap kelompok energi yang memenuhi persamaan NS sama dengan GS eksponen dikali alpha tambah beta ES. Nah,
kita misalkan X adalah salah satu sifat sebuah assembly, di mana nilai X yang kita ukur merupakan perata-rataan nilai X. Nah, pada semua konfigurasi yang mungkin, kita misalkan X beserta peluang kemunculan konfigurasi. Nah, coba dilihat pada tabel berikut ini. Ini merupakan tabel nilai X beserta probabilitas kemunculannya. Maka didapatkan X mendekati dari perumusan di atas, maka didapatkan X mendekati X konfigurasi dikurang maksimum kali probabilitas maksimum per probabilitas maksimum. Di sini probabilitas maksimum dapat kita hilangkan atau dapat kita coret, jadi sama dengan hasilnya sama dengan X konfigurasi kurang maksimum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai benarkah peluang konfigurasi maksimum itu sangat besar atau probabilitas maksimum. Nah, pada bagian ini kita akan melihat bahwa probabilitas konfigurasi maksimum benar-benar memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada konfigurasi lainnya. Maka dapat kita uraikan Lane-Way dengan deret Taylor di sekitar Lane-Way maksimum. Ini merupakan rumus, maka didapatkan rumusnya sebagai berikut. Nah, maka dapat kita asumsikan bahwa semua nilai S penyimpangan jumlah sistem pada tiap kelompok energi terhadap jumlah sistem dalam konfigurasi maksimum sama. Maka delta NS per NS kisi mendekati kisi, sehingga diperoleh Ln W per W maksimum sama dengan min 1/2 sigma kisi kuadrat NS dari S sampai ke M tambah seterusnya Ln W per W maksimum sama dengan min 1/2 kisi kuadrat sigma NS dari S sampai ke M sama dengan min 1/2 kisi kuadrat N, atau dapat kita peroleh W per W maksimum mendekati eksponen min kisi kuadrat N per 2. Nah, sebagai ilustrasi, misalkan rasio deviasi jumlah sistem pada tiap-tiap kelompok energi terhadap jumlah pada konfigurasi maksimum adalah kisi sama dengan 10 pangkat min 10. Nah, ini adalah rasio penyimpangan yang sangat kecil jumlah sistem dalam suatu assembly seorde dengan bilangan Avogadro atau N mendekati 10 pangkat 23. Dengan nilai ini, maka W per W maksimum mendekati eksponen min 10 pangkat min 10 kali 10 pangkat 23 per 2 sama dengan eksponen min 100 mendekati 0. Nah, jadi dengan rasio deviasi kisi sama dengan 10 pangkat min 10 kali konfigurasi maksimum, probabilitas peluang konfigurasi tersebut hampir 0. Hal ini membuktikan bahwa nilai sifat assembly pada konfigurasi maksimum sama dengan nilai rata-rata sifat assembly. Nah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.